Isi naskah Kakawin Nagara Kretagama. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa puncak Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bagian terpenting teks ini tentu saja menguraikan daerah-daerah, wilayah, Kerajaan Majapahit yang harus menghaturkan upeti. Nagara Kretagama ditulis dalam bentuk kakawin, syair. Jawa Kuna. Tiap kakawin terdiri dari 4 baris, disebut pada. Tiap barisnya terdiri dari 8 hingga 24 suku kata, disebut matra. Naskah kakawin ini terdiri dari 98 pupuh. Dibagi dalam 2 bagian, yang masing-masing terdiri dari 49 pupuh. Tiap pupuh terdiri dari antara 1 hingga 10 pada. Dilihat dari sudut isinya, pembagian pupuh-pupuh ini sudah dilakukan dengan sangat rapi. Bagian pertama 49 pupuh, dari pupuh 1 sampai 49, dengan rincian 1. 7 pupuh tentang raja dan keluarganya, pupuh 1 sampai 7. 2. 9 pupuh tentang kota dan wilayah Majapahit, pupuh 8 sampai 16. 3. 23 pupuh tentang perjalanan keliling Lumajang, pupuh 17 sampai 39. 4. 10 pupuh tentang silsilah Raja-Raja Majapahit dari Rangga Rajasa hingga Kertanegara, pupuh 40 sampai 44, dan Kertarajasa Jayawardana sampai Hayam Wuruk, pupuh 45 sampai 49. Bagian kedua 49 pupuh, dari pupuh 50 sampai 98, dengan rincian 1. 10 pupuh tentang perjalanan Hayam Wuruk yang sedang berburu di hutan Nandawa hingga pulang ke Majapahit, pupuh 50 sampai 59. 2. 23 pupuh tentang oleh-oleh dari pelbagai daerah yang dikunjungi, pupuh 60. Perhatian Raja Hayam Wuruk kepada leluhurnya berupa pesta srada, pupuh 61 sampai 70. Berita kematian Patih Gajah Mada, pupuh 71 sampai 72. Dan tentang bangunan-bangunan suci di Jawa dan Bali, pupuh 73 sampai 82. 3. 9 pupuh tentang upacara keagamaan berkala yang berulang kembali setiap tahun di Majapahit, yakni musyawarah, kirab, dan pesta tahunan, pupuh 83 sampai 91. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. 4. 7 pupuh tentang pujian para pujangga yang setia kepada raja, termasuk prapanca, pupuh 92 sampai 94, serta nasib prapanca sendiri, pupuh 95 sampai 98.
Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit Hayam Wuruk, serta kewibawaan Kerajaan Majapahit. Akan tetapi karya ini bukanlah disusun atas perintah Hayam Wuruk sendiri. Dengan tujuan untuk politik pencitraan diri ataupun legitimasi kekuasaan. Melainkan murni kehendak Sang Pujangga Empu Prapanca yang ingin menghaturkan bakti kepada Sang Mahkota, serta berharap agar Sang Raja ingat Sang Pujangga. Yang dulu pernah berbakti di Keraton Majapahit. Artinya naskah ini disusun setelah Prapanca pensiun dan mengundurkan diri dari istana. Nama Prapanca sendiri merupakan nama pena, nama samaran untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari penulis. Karena bersifat puja sastra, hanya hal-hal yang baik yang dituliskan. Hal-hal yang kurang memberikan sumbangan bagi kewibawaan Majapahit, meskipun mungkin diketahui oleh Sang Pujangga, dilewatkan begitu saja. Karena hal inilah peristiwa, Pasunda Bubat tidak disebutkan dalam negara Kertagama, meskipun itu adalah peristiwa bersejarah, karena insiden itu menyakiti hati Hayam Wuruk. Karena sifat puja sastra inilah oleh sementara pihak negara Kertagama dikritik kurang netral dan cenderung membesar-besarkan kewibawaan Hayam Wuruk dan Majapahit. Akan tetapi terlepas dari itu semua, negara Kertagama dianggap sangat berharga karena memberikan catatan dan laporan langsung mengenai kehidupan di Majapahit.